nama saya Tutuli Rahayu NIM 11224000025 dari Prodi Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di Indonesia, perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual telah diatur dalam berbagai undang-undang. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek dan mencegah terjadinya penggunaan merek tanpa hak. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu kasus sengketa yang cukup besar yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa merek Gajah Duduk. Di sini kita akan bahas mulai dari bagaimana sengketa ini terjadi, dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan pembelajaran penting apa yang bisa diambil oleh para pelaku bisnis dari terjadinya kasus sengketa ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kronologi sengketa. Sengketa ini terjadi antara PT Gajah Duduk dengan PT Pisma Abadi Jaya. Pada awalnya, PT Gajah Duduk menemukan indikasi pelanggaran penggunaan hak merek oleh PT Pisma Abadi Jaya. Terkait hal tersebut, PT Gajah Duduk menugaskan salah satu pihaknya, pihak perusahaan, untuk melakukan penelusuran dengan membeli kain sarung merek Gajah Duduk yang dipasarkan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan di toko Wiratex Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dari hasil penelusuran oleh salah satu pihak perusahaan tersebut ditemukan beberapa sarung merek Gajah Duduk yang di keterangan produksinya tertulis diproduksi oleh PT Pisma Abadi Jaya, sehingga PT Pisma Abadi Jaya memang ditemukan telah memproduksi, menjual, dan mendistribusikan sarung merek Gajah Duduk tanpa adanya hak untuk menggunakan merek tersebut. Dari sisi PT Pisma Abadi Jaya, mereka merasa memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, dikarenakan mereka pernah melakukan perjanjian jual beli saham dan goodwill dengan PT Gajah Duduk untuk merek Gajah Duduk dan 59 merek lainnya pada tahun 2018 silam. Karena hal tersebut jugalah PT Pisma Abadi Jaya mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek Gajah Duduk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang pada akhirnya permohonan tersebut diterima dan telah dilakukan pencatatan. Namun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menarik kembali pengalihan hak merek tersebut yang dimuat dalam Putusan Nomor HKI 4KI 0601230 tahun 2021 tentang penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar. Penarikan ini dilakukan setelah pengalihan merek PT Pisma Abadi Jaya direview ulang oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan ditemukan terdapat kekurangan dokumen persyaratan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar yang dimohonkan oleh perusahaan tersebut, sehingga secara hukum PT Pisma Abadi Jaya tidak memiliki hak eksklusif untuk merek Gajah Duduk karena hak atas merek telah dikembalikan kepada PT Gajah Duduk. Oleh karena itu, PT Gajah Duduk selaku pemilik sah hak atas merek Gajah Duduk melakukan pelaporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pisma Abadi Jaya kepada aparat penegak hukum. Lalu berdasarkan pada penyidikan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka pengadilan memutuskan bahwa Direktur PT Pisma Abadi Jaya selaku pimpinan perusahaan terbukti bersalah karena telah memproduksi, menjual, dan mendistribusikan sarung dengan merek Gajah Duduk tanpa izin. Hal ini merupakan tindak pidana seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 100 ayat 1, yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan hak merek tanpa izin bisa dipidana dan penjara dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Pekalongan melalui putusannya nomor 107 PID SUS 2023 PN PKL menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 1,5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari kronologi yang sudah kita bahas, kita bisa membuat beberapa poin penting. Yang pertama, mengenai objek sengketa. Dalam kasus sengketa ini, objek sengketanya yaitu hak atas merek dagang Gajah Duduk. Yang kedua, terkait dengan dasar hukum sengketa, di mana dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan, kepastian hukum, dan pengelolaan hak ekonomi maupun moral bagi pencipta
sudah tidak memiliki izin untuk menggunakannya lagi. Yang terakhir terkait akibat hukum. Akibat hukum yang ditanggung oleh PT Wisma Abadi Jaya pada kasus sengketa ini merupakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya terkait analisis bisnis. Dalam kasus sengketa ini menyebabkan dampak yang cukup besar bagi perusahaan PT Gajah Duduk, di mana ini mempengaruhi reputasi perusahaan, kepercayaan konsumen, keberlangsungan usaha, hingga nilai merek ataupun brand value perusahaan. Oke, yang pertama, pemalsuan yang dilakukan oleh PT Wisma Abadi Jaya ini bisa merusak reputasi dari PT Gajah Duduk di mata publik. Karena dengan besarnya kasus ini, maka pastinya diliput oleh banyak media besar di Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadikan produk Gajah Duduk menjadi topik perbincangan negatif terkait pemalsuan dan pelanggaran hukum. Yang kedua, terkait dengan adanya pemalsuan ini juga bisa membuat kepercayaan konsumen menurun karena bisa menimbulkan keraguan konsumen mengenai keaslian produk yang mereka beli, sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk lain yang dirasa lebih aman dari pemalsuan. Berikutnya terkait dampak keberlangsungan usaha dan nilai merek atau brand value Gajah Duduk. Dalam kasus ini menyita banyak sekali waktu dan juga tenaga, sehingga bisa mengurangi efisiensi dan juga efektivitas kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Dan mengenai brand value yang telah diciptakan oleh Gajah Duduk, ini terancam rusak akibat dari pemalsuan, di mana konsumen yang tidak bisa membedakan produk tiruan dan juga produk asli ataupun originalnya akan beranggapan bahwa merek tersebut sudah menurunkan kualitasnya, padahal yang mereka beli merupakan produk tiruan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sengketa ini bagi para pihak yang terlibat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembelajaran yang bisa diambil oleh para pelaku bisnis dengan adanya sengketa ini. Pembelajaran yang pertama yang bisa diambil yaitu para pelaku bisnis bisa segera mendaftarkan merek mereka melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI agar bisa mendapatkan perlindungan hukum. Karena perlu diketahui negara kita menganut prinsip first to file, di mana perlindungan hukum atas merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara sah. Kedua, jika melakukan pengalihan atas hak merek, perusahaan harus memastikan bahwa dalam proses pengalihan atas hak merek tersebut dilakukan secara sah dan memiliki dokumen yang lengkap agar tidak terjadi penarikan kembali yang terjadi dalam kasus sengketa ini. Pembelajaran terakhir yang bisa diambil yaitu bahwasanya perusahaan harus selalu memantau pemasaran produk di pasar agar bisa mendeteksi pemalsuan produk lebih cepat, sehingga